Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertakbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali lagi sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan saya memulai tausiah pada sore hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Namun jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Apa yang sebenarnya yang sedang kita lakukan ketika berpuasa? Jika jawabannya adalah menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka maafkan saya, jawaban itu belum lengkap. Bahkan bisa dikatakan baru menyentuh kulit terluar dari hakikat puasa. Karena kalau puasa hanya soal menahan lapar, bukankah banyak orang yang tidak berpuasa itu pun bisa menahan lapar? Para pejuang diet menahan lapar juga. Orang miskin yang tidak punya makanan pun menahan lapar. Bahkan hewan-hewan yang tidak menemukan mangsa pun menahan lapar. Lalu apa yang membedakan puasa kita sebagai ibadah dengan sekedar tidak makan? Malam ini mari kita gali bersama hakikat puasa yang sebenarnya, agar puasa kita tidak sekedar menghasilkan perut lapar, tetapi menghasilkan jiwa yang bertakwa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sangat tegas, ruba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju wa atasi. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Coba kita resapi hadis ini dalam-dalam. Rasulullah tidak mengatakan sebagian atau sedikit. Beliau menggunakan kata ruba yang dalam bahasa Arab menunjukkan jumlah yang banyak, bahkan sangat banyak. Artinya ada banyak sekali orang yang berpuasa tidak makan dari subuh sampai maghrib, menahan haus di tengah terik matahari, merasakan perut keroncongan, tetapi ketika hari kiamat tiba, catatan amalnya di bulan Ramadan kosong, nihil, nol besar. Yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan haus, itu saja. Jamaah, bukanlah ini yang mengerikan? Bayangkan, kita sudah bersusah payah menahan lapar sepanjang hari, tapi tidak ada yang tercatat sebagai pahala. Kita sudah melewatkan waktu makin siang, tapi Allah tidak menghitung sebagai ibadah. Mengapa bisa begitu? Apa yang salah? Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Memahami tingkatan ini akan membantu kita mengevaluasi puasa selama ini ada di level mana. Tingkat pertama, zaumul awam, puasa orang awam. Ini adalah puasa level paling dasar, puasanya orang kebanyakan. Apa cirinya? Cukup menahan perut dan kemaluan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, sudah. Tidak minum, ya sudah. Tidak berhubungan suami istri pada siang hari, ya sudah, selesai. Tapi di luar itu, lisannya masih bergibah, matanya masih melihat yang haram, telinganya masih mendengarkan gosip, tangannya masih menulis status penuh kebencian di media sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa seperti ini memang sah cara fikih.
tidak perlu diqadha. Tetapi apakah ini puasa yang dikehendaki oleh Allah? Apakah ini puasa yang akan melahirkan takwa? Kemudian yang tingkat kedua yaitu syaumul kafas, puasa orang-orang khusus. Ini adalah puasanya orang-orang yang lebih sadar. Mereka tidak hanya menjaga perut dan kemaluan, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dan dosa. Mata berpuasa tidak melihat yang haram, tidak menonton konten yang merusak iman. Telinga berpuasa tidak mendengar gibah, tidak menikmati gosip, tidak mencari-cari aib orang lain. Lisan berpuasa tidak berbohong, tidak memfitnah, kemudian tidak berkata kasar dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Tangan berpuasa tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menulis yang menyakiti, tidak menyebarkan hoak. Kaki berpuasa tidak melangkah ke tempat maksiat, tidak pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah, tidak bicara dengan kasar. Inilah puasa yang lebih sempurna. Puasa yang tidak hanya mengosongkan perut, tetapi juga menjaga seluruh tubuh dari dosa. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu saumul kawasil. Ini adalah puasanya para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Di level ini bukan hanya perut yang kosong dari makan, juga anggota tubuh yang terjaga dari dosa, tetapi hati pun dikosongkan dari cinta dunia yang berlebihan, dari ambisi yang merusak, dari pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah. Hatinya berpuasa dari segala sesuatu selain Allah, dari hati yang buruk. Anggota tubuh yang sering lupa berpuasa, apa saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita berbicara lebih konkret. Ada beberapa anggota tubuh yang seringkali lupa bahwa dia sedang berpuasa, seperti lisan yang tidak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman itu. Coba evaluasi di diri kita. Di siang hari Ramadan perut kita merintih kelaparan. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah zikir dan doa? Atau justru keluhan, gosip, dan kata-kata yang menyakitkan? Jika lisan tidak ikut berpuasa, ya, maka perut yang lapar itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Kedua, mata yang tidak berpuasa. Di era digital, mata adalah pintu gerbang paling berbahaya. Scrolling Instagram ya tanpa batas, membuka konten yang seharusnya tidak dilihat. Pemirsa dirahmati Allah, puasa adalah kesempatan untuk melatih mata kita menunduk, melatih pandangan kita untuk selektif. Kemudian yang ketiga yaitu telinga yang tidak berpuasa. Telinga juga butuh berpuasa ya, untuk mendengarkan gibah. Allah berfirman, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging, yaitu daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian yang merasa jijik. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita kembali ke ayat puasa yang sangat kita kenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah tujuan puasa, bukan sekedar perut lapar ataupun badan lemas, tetapi jiwa yang bertakwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.